Tenaga medis yang berjuang merawat pasien COVID-19 banyak mendapat apresiasi dari masyarakat melalui media sosial. Namun, tak sedikit yang mendapatkan stigma negatif karena dianggap sebagai pembawa virus corona di lingkungan tempat tinggal. Bahkan jenazah seorang perawat yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah sempat ditolak warga saat hendak dimakamkan di kampung halaman. Sejak kasus COVID-19 di Indonesia meluas, stigma negatif terhadap para tenaga medis ini pun bermunculan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI mencatat ada banyak bentuk diskriminasi yang dialami para tenaga medis, khususnya perawat yang menangani COVID-19. Informasi dari hasil survei teman-teman himpunan perawat kesehatan jiwa bahwa ada survei mereka cukup banyak yang sebenarnya melaporkan adanya stigmatisasi ini di dalam masyarakat. Tapi memang yang muncul hanya beberapa ya yang melaporkan secara resmi. Ada yang diusir dari tempat kosannya, mulai dari sindir-sindir maupun diusir secara langsung. Ada juga dikembalikan uang kontrakannya, kan gitu kan, disuruh keluar. Ada juga yang tidak diinginkan untuk pulang ke rumahnya, kan padahal rumahnya di situ ya oleh warga gitu. Oleh PPNI tentu kami lakukan advokasi pertama pada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan melalui PPNI setempat, Mas. Ya, jadi kami minta mereka bicara pada pimpinannya karena supaya masuk gitu ya harus pada lingkungan yang sama di situ ya. Nah, tapi kalau mereka punya hambatan biasanya rujuk kepada di atas-atasnya. Seorang perawat asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang bertugas di instalasi gawat darurat salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta menceritakan pengalaman tentang stigma negatif yang pernah dia alami. Iya, kebetulan emang saat corona merebak ini Pak, COVID merebak ini ada stigma negatif yang pribadi sendiri saya terima dalam artian ada itu tidak boleh ikut kegiatan dulu di lingkungan. Cuman mungkin karena edukasi atau pengetahuan yang kurang terserap pada masyarakat tersebut gitu Pak. Maksudnya informasinya kurang. Jadi mungkin menganggap bahwa petugas kesehatan yang merawat, khususnya saya yang bekerja di Rumah Sakit Sulianti Saroso, ikut membawa virus. Padahal kita alat perlindungan diri yang dipakai setiap bekerja maupun pulang kan ganti dan harus steril dan sebagainya. Jadi dipastikan sebenarnya kalau pulang harus mandi dulu, harus desinfeksi dulu. Meski pernah mengalami stigma negatif, Andi tetap konsisten memberikan pelayanan di rumah sakit tempat dia bekerja. Dia bertugas menangani orang dalam pemantauan maupun pasien dalam pengawasan. Rasa takut pasti ada, cuman tetap rasa takut dikalahkan dengan tanggung jawab dan sumpah saya sebagai kebetulan saya kan perawat yang kerja di kementerian dan sebagai ASN harus mematuhi semua dalam artian menjalankan dari peraturan pemerintah sih, apalagi harus di Rumah Sakit Sulianti Saroso dan dikhususkan untuk merawat pasien COVID. Jadi saya mau nggak mau harus ikut terlibat dan harus tanggung jawab dengan pekerjaan dan profesi saya gitu Pak. Penggagas Solidaritas Berantas COVID-19 sekaligus anggota tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Akmal Tahir menjelaskan mengapa stigma negatif terhadap para tenaga medis ini muncul dan bagaimana dampaknya bagi mereka. Biasanya memang itu secara psikologis terjadi pada masyarakat yang juga mengalami tekanan sebenarnya dan itu biasanya perlahan-lahan itu. Jadi waktu dia mula-mula belum ada, seiring dengan bertambahnya kasus, kemudian masyarakatnya juga mulai mengalami ketakutan yang besar. Nah itu bisa baru timbul tuh biasanya keadaan seperti ini. Kalau kita biarkan bisa juga makin lama makin besar. Jadi kita harus juga secara bijak mengatasi masalah ini. Sudah tentu yang paling baik adalah penjelasan yang rasional, yang berulang-ulang, dan dengan fakta diperlihatkan.
Sebelumnya, pemerintah telah mengambil langkah untuk memfasilitasi tempat peristirahatan bagi para petugas medis dengan menyediakan penginapan seperti hotel. Ini dilakukan untuk mengikis stigma negatif yang kerap muncul. Namun, masih ada cara lain yang bisa dilakukan. Kalau ditanya apa yang kita mesti kerjakan, saya kira memang nggak ada pilihan. Kalau saya, pertama mengatakan bahwa ini pilihan yang pengertian yang paling mesti disadari adalah katakan saja mereka mempunyai high risk, mempunyai apapun, itu nggak akan kena ke kita kok. Kalau kita jaga jarak dengan mereka juga. Itu kesadaran itu aja udah bikin mestinya udahlah, nggak ada yang mesti dikhawatirkan. Kalau apa yang kita khawatirkan, malah sekarang ini lebih banyak sebenarnya. Barangkali sekarang karier yang sudah cukup banyak, yang kita nggak ada gejalanya. Itu yang mestinya kita khawatirkan, tapi jawabannya kan sama. Jaga jarak, kita pakai masker, semua itu cukup untuk menjaga kita sendiri. Sejatinya, masyarakat tak perlu resah dengan para tenaga medis, mengingat potensi penularan virus corona bisa terjadi di mana saja. Kesadaran untuk melindungi diri dan menjaga jarak fisik atau physical distancing adalah hal utama yang harus dilakukan. Bukan memberikan stigma negatif kepada mereka yang tengah berjuang melawan wabah COVID-19 di garda terdepan. Victor Pangaribuan, Muhammad Iqbal, Jakarta.